Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la
بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid At-Taubah Durus Tulangan rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin hidupnya orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, ketika ada sebuah negeri yang mengutamakan keimanan dan ketakwaan, baik yang dilakukan oleh pemimpinnya maupun rakyatnya, niscaya sebuah negeri itu akan dibukakan keberkahannya, baik dari langit maupun dari bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, kemaksiatan merajalela, niscaya sebuah negeri itu akan ditimpa bencana, malapetaka, keruwetan, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itulah jamaah sekalian begitu pentingnya
perkara keimanan dan ketakwaan yang harus disampaikan di dalam khutbah Jumat, karena merupakan salah satu rukun daripada khutbah Jumat. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah yang sangat singkat ini jamaah sekalian, kita sampaikan sebuah hadis, yakni ada 5 hak seorang muslim jamaah sekalian. Artinya ketika kita itu sudah menganggap mereka itu, dia itu seorang muslim, seorang yang beragama Islam, maka wajib ada 5 hak yang harus kita berikan jamaah sekalian. Ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ini jamaah sekalian. Hakul muslim, haknya orang Islam itu alal muslim terhadap Islam yang lainnya, khamsun, ada 5. Yang pertama adalah, kata Rasulullah, yang harus diberikan haknya adalah raddus salam. Raddus salam, menjawab salamnya. Ini jamaah sekalian. Oleh karena itu di dalam ilmu fikih jamaah sekalian, ketika kita itu mengucapkan salam, hukumnya sunnah. Tapi ketika kita itu menjawab salam, hukumnya wajib. Inilah jamaah sekalian, yang pertama adalah raddus salam, menjawab salamnya. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, ketika ada orang muslim yang tidak mau menjawab salam saudara muslimnya, kalau itu disengaja dengan sadar, boleh jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia belum memahami nilai-nilai ajaran Islam. Yang kedua, boleh jadi dia terpeleset daripada aliran-aliran yang sesat. Aliran-aliran yang sesat. Raddus salam, menjawab salamnya. Apalagi jamaah sekalian, salam ini merupakan identitas kaum muslimin di seluruh dunia. Ketika kita menjumpai orang Islam dimanapun berada, mungkin di Arab Saudi, mungkin di Amerika, mungkin di Jepang, mungkin di Cina, mungkin di Kanada, di belahan bumi manapun, ketika seorang Islam bertemu orang Islam, pasti ketika mengucapkan salam, otomatis dia merasa sudah menjadi saudaranya, saudara seagama, saudara seiman. Inilah jamaah sekalian, raddus salam. Apalagi salam itu jamaah sekalian luar biasa. Ketika kita artikan, kita maknakan, assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu, warahmatullah, dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahan dari Allah dilimpahkan kepadamu. Setelah itu dia mendapat jawaban yang sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa jamaah sekalian? Salam ini di samping identitas kaum muslimin merupakan doa bidoa, doa dan disaling mendoakan. Bahkan dalam sebuah riwayat jamaah sekalian, kita dianjurkan afsus salam, sebarkan salam walaupun kamu kenal dan kamu tidak kenal. Inilah jamaah sekalian yang pertama, yakni raddus salam. Lalu yang kedua jamaah sekalian, wa iyadatul marid, jenguklah yang sakit.
menjenguk yang sakit, untuk kita hibur, untuk kita doakan ketika ada saudara muslim yang sakit. Artinya apa jamaah sekalian? Seorang muslim dalam situasi dan kondisi apapun harus mengapresiasi, harus merespon, harus memperhatikan. Ketika keadaan normal, ucapkan salam, jawab salamnya. Ketika sakit, kunjungi, sambangi ketika dia sakit. Lalu yang ketiga jamaah sekalian, wattiba'ul janaiz, antarkan jenazahnya. Nah, inilah jamaah sekalian, ketika normal salam, ketika sakit kunjungi, ketika dia mati pun, ketika wafat pun, wattiba'uz janaiz, minimal kita mengantarkan jenazahnya, sempurnanya kita juga ikut mensolatinya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu selanjutnya yang keempat jamaah sekalian, wa ijabatud dakwah. Wa ijabatud dakwah, datangi undangannya. Ini jamaah sekalian, datangi undangannya. Ketika kita diundang bukan dalam hal maksiat, seumpama walimatul urus atau pernikahan dan lain sebagainya, wa ijabatud dakwah, datangi undangannya. Inilah yang kita maksud jamaah sekalian, dalam keadaan normal, dalam keadaan sakit, dalam keadaan wafatnya, pun dalam keadaan dia gembira, kita juga disuruh untuk mengunjungi agar dia meresapi kegembiraan secara bersama-sama. Lalu yang kelima, yang terakhir jamaah sekalian, yang disebut yakni dalam hadis itu wa tasmitul atis, wa tasmitul atis, dan doakan ketika bersin. Wahing, dari wahing saja begitu luar biasanya nilai-nilai Islam itu jamaah sekalian. Makanya ada dikatakan al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu dan tidak ada yang mengungguli ketinggiannya. Al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih, dan tidak ada yang mampu menandingi ketinggiannya. Maksudnya ajarannya jamaah sekalian. Bayangkan wa tasmitul atis, ketika dia bersin saja kita juga disuruh untuk memperhatikan, untuk mengapresiasi. Karena ketika seseorang itu bersin, mengeluarkan penyakit, mengeluarkan virus, ketika dia mengucapkan alhamdulillah, karena begitu leganya dia mengeluarkan penyakit-penyakit yang ada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita yang mendengarkan disuruh untuk mendoakan yarhamukallah, semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Dan yang bersin itu juga disuruh juga untuk mendoakan yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaan kalian semuanya. Inilah jamaah sekalian, luar biasanya ajaran Islam, nilai-nilai Islam. Artinya persaudaraan yang hakiki antara orang muslim dengan orang muslim, yang intinya dianjurkan oleh Rasulullah. Ada 5 hak seorang muslim itu yang hendaknya harus kita berikan, yakni raddus salam, jawab salamnya, wa iyadatul marid, jenguk ketika dia sakit, wattiba'ul janaiz, antar ketika dia meninggal dunia, wa ijabatud dakwah, datangi undangannya,
wa tasmitul atis, doakan ketika dia bersin. Inilah yang kita maksud dalam segala keadaan saudara muslim kita. Baik dia normal, baik dia sakit, baik dia meninggal dunia, baik dia gembira, bahkan baik dia bersin, itu pun semuanya saudara muslim itu hendaknya mengapresiasi dan memperhatikannya. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan dalam kesehariannya kita bisa mengamalkan, mempraktekkan apa-apa yang sudah dipesankan oleh Rasulullah, yakni ada 5 hak orang Islam terhadap orang Islam lainnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.